bakal bikin video yang agak beda dari video aku biasanya, karena aku mau sharing-sharing sama kalian gimana sih rasanya kuliah di jurusan informatika. Sebenarnya video ini itu aku pengen bikin karena beberapa hari yang lalu TikTok aku tuh ada yang komen di TikTok aku, dia tuh penasaran banget sama jurusan ini dan kayak nanya-nanya beberapa hal yang menurut aku menarik gitu ya buat dibahas. So jadi kayaknya aku mau bahas di video ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaannya, aku mau kenalan dulu kali ya. Siapa tahu kalian ada yang belum tahu aku, ya pastinya banyak yang belum tahu sih. Jadi aku Mutia, aku itu mahasiswa semester 2 di jurusan informatika Universitas Diponegoro, Fakultas Sains dan Matematika ya teman-teman, bukan teknik, karena temen aku masih banyak yang ngira kalau informatika itu di teknik, padahal dia sebenarnya ada di FSM gitu. Kayaknya udah ya perkenalannya, lanjut aja mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke guys, mungkin aku mau jawab pertanyaan yang pertama. Kenapa pilih jurusan informatika atau ilmu komputer? Jujur aku gak bisa kasih jawaban yang jelas, tapi mungkin ini saran ya buat kalian yang bingung, lagi bingung nyari jurusan atau kayak aduh aku mau jurusan apa ya guys, bingung gitu kan. Banyak kan yang kayak gitu, soalnya dulu aku juga gitu. Nah kalau saran aku, kalian itu yang pertama ya harus tahu kemampuan kalian sendiri, kayak sadar kalian tuh unggulnya di apa, terus kayak mungkin kalian sukanya tuh belajar apa gitu. Karena kan kayak milih jurusan kuliah ini kan milih sesuatu hal yang bakal kalian kerjain seumur hidup kalian gitu loh. Kayak ini tuh kayak keputusan besar gitu loh di hidup kalian. Jadi kalian harus tanya lagi sama diri kalian sendiri, kayak kalian tuh sukanya apa, nyamannya di mana gitu. Nah terus kalau kalian udah tahu nih diri kalian sendiri tuh bisanya apa, unggulnya apa, kalian riset jurusan-jurusan yang sekiranya cocok sama kemampuan-kemampuan yang kalian punya, skill-skill yang kalian punya. Gak harus skill yang kayak spesifik gitu kok guys. Misal aku mau masuk informatika kayak aduh aku harus bisa ngoding nih, enggak kayak gitu. Misal kayak aku mau masuk ilmu komputer atau informatika. Nah di situ kan kita tahu kalau secara umum itu ntar pelajarannya itu bakal banyak pakai logik gitu-gitu kan. Nah jadi ya kalau aku ngerasa logik aku kuat dan maksudnya aku ngerasa aku mampu, ya udah berarti mungkin itu jurusan yang cocok buat aku. Tapi maksud aku kalian riset setelah kalian tahu kemampuan yang ada di dalam diri kalian gitu. Kalian riset kira-kira jurusan apa nih yang cocok. Misal aku cocoknya teknik nih, aku cocoknya kedokteran nih, aku cocoknya ilmu komputer, teknik komputer kayak gitu. Kalian setelah kalian tahu kemampuan diri kalian riset kira-kira jurusan apa yang cocok sama kalian. Nah kalau udah kalian cari nih jurusan apa aja, kalian bisa konsultasiin. Kalau dulu aku pas pilih jurusan aku konsultasiin tentunya sama orang tua aku dan sama dulu guru les aku ya, kayak aku konsultasiin bener-bener kayak peluangnya juga masuk ke situ tuh bisa apa enggak, dan kira-kira aku mampu atau enggak. Nah kayak gitu tuh harus benar-benar dipikirin matang-matang. Tapi saran aku yang paling apa ya, yang kalian harus ingat-ingat kalau kalian lagi bingung milih jurusan, kalian tuh harus mengenalin diri kalian sendiri, kalian cocoknya apa, maunya apa, minatnya di mana. Karena ntar kalian itu setelah kuliah tuh ya itu yang kalian kerjain sampai nanti kalian kerja. Jadi kalau misalnya kalian salah jurusan kan kasihan juga kan, maksudnya kalian jadi nggak semangat ngerjain sesuatu yang harus kalian kerjain seumur hidup. Jadi bener-bener kalian kalau memilih jurusan harus tanya ke diri sendiri cocoknya gimana. Kalau aku kenapa aku milih informatika ya tadi karena aku ngerasa aku lebih suka ngerjain sesuatu hal yang perlu logik daripada aku harus hafalan atau kayak baca yang terlalu panjang-panjang gitu deh. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua, di informatika tuh belajar apa aja sih kak? Nah kalau di informatika itu sesuai pengalaman aku ya, semester 2 ini baru semester 2 di informatika itu belajar hal-hal yang berkaitan dengan komputer ya pastinya, karena kan dia ilmu komputer. Nah kalau apa aja sih yang kita pelajari nih, aku spill dikit-dikit ya. Kayak kita tuh belajar
mulai dari algoritmanya, terus dari komputasi, terus habis itu kayak softwarenya, hardwarenya, terus kita juga belajar jaringan, terus kita juga belajar kayak pokoknya kita belajar apapun yang berkaitan dengan komputer. Nah, BTW kalau misal kalian penasaran sama matkul-matkul di informatika, mungkin nanti aku bakal bahas ya. Cuman sebenarnya kalau kalian penasaran sama matkul-matkul yang di jurusan yang kalian pengen, kalian bisa kok cek di webnya mereka tuh pasti ada gitu loh matkul-matkul apa. Dulu aku juga gitu, pas aku mau masuk ke informatika ya aku lihat dulu matkulnya apa aja. Nah, juga di informatika itu ya guys, kita tuh belajar banyak banget matematika. Bahkan aku tuh dapat banyak banget matematika kayak kalkulus. Itu aku udah semester 1 aku dapat, semester 2 aku dapat kalkulus. Terus aku juga dapat aljabar linear. Terus ada matematika lain, matematika diskrit. Terus ada statistika juga nanti. Jadi kayak kita belajar banyak banget yang namanya matematika. Bahkan menurut aku informatika itu berapa besar persentasenya itu tuh belajar matematika gitu loh. Karena ya emang itu yang kita butuhin. Jadi buat kalian yang ngira kalau masih salah paham kalau informatika itu malah gak ada matematikanya, itu kalian salah banget ya. Kalian terjun ke lubang yang salah kalau kalian gak suka matematika, tapi kalian masuk informatika dengan alasan kalian gak suka matematika, itu kalian masuk ke lubang yang salah. Karena isinya itu matematika semua. Gitu. Jadi buat kalian yang mau masuk ke jurusan informatika, pastiin kalian ya nggak harus suka sih. Aku juga nggak sesuka itu sama matematika maksudnya, tapi seenggaknya kalian nggak benci lah ya sama matematika. BTW mungkin aku bakal nampilin matkul aku selama semester 1 nih. Semoga nanti ada di sini ya. Semester 1 sama semester 2. Nah, jadi kalian ada gambaran nih kira-kira ntar kalian belajar apa. Jujur kalau semester 1 dan semester 2 itu masih dasar banget. Ini masih ngelatih kemampuan berpikir kalian, kayak logika kalian itu masih dilatih banget di sini. Nanti semester 3, 4 baru kalian kayak bener-bener apa ya, masuk gitu lah ya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau misalnya mau masuk informatika harus bisa ngoding dulu nggak sih? Jawabannya enggak. Dulu aku juga nggak bisa ngoding pas sebelum masuk informatika ya, karena pas semester 1, semester 2 pun kita tuh bener-bener diajarin dari nol banget, dari dasarnya banget. Jadi menurut aku it's okay kalau misalnya kalian mau milih jurusan ini tapi kalian nggak bisa ngoding gitu. Karena dulu aku juga nggak bisa ngoding, aku baru belajar ngoding itu ya pas udah keterima. Maksudnya aku bukan orang yang kayak udah ngoding dari SMP atau SMA gitu, udah ikut lomba-lomba gitu, enggak. Ya mungkin emang ada sih beberapa teman aku yang dia tuh emang dari SMK kan backgroundnya, jadi dia udah lebih tahu tentang ngoding gitu-gitu. Atau mungkin orang yang dari SMP-nya emang dia udah suka banget ngoding gitu, ya ada sih. Tapi jujur nggak banyak kok, kayak banyak juga teman aku yang bener-bener mulai dari nol sama-sama kayak aku. Karena ya ntar di semester 1 dan semester 2 kalian bener-bener diajarin dari nol banget, dari dasarnya banget. Nah, tapi aku punya saran buat kalian yang mungkin kalian ini kan udah mau TBK nih. Mungkin ntar kalau kalian udah keterima atau kalian yang udah keterima SNM kemarin, SNM itu namanya apa sih sekarang? SNBP ya, pokoknya itulah. Misalnya udah keterima kemarin, terus kalian keterima di jurusan informatika dan kalian pengen belajar duluan nih istilahnya, biar ntar pas masuk kuliah tuh kayak nggak ngango-ngango banget. Aku punya saran website buat kalian belajar ngoding duluan. Nah, Oke, jadi mungkin ini website yang pertama yang aku bilang Skillful. Jadi kalau kalian mau belajar, kalian tinggal buka aja Skillful. Terus ntar kalian nih pencet yang kelas. Nah, terus kalian tinggal pilih kelasnya. Saya pilih kelas nih, kalian tinggal pilih yang mana. Nah, kalau aku saranin buat kalian yang mau belajar nyiapin buat ntar, kalian belajar yang ini, Python. Ini aku nggak selesai karena aku malah nggak tahu kalau belajarnya tuh bakal pakai bahasa ini. Dulu aku nyelesainnya yang JavaScript, CSS, sama HTML. Tapi aku rekomendasiin kalian kalau kalian pengen tahu ntar di informatika tuh belajarnya kayak gimana, kalian belajar ini Python. Nah, misalnya ini kalian klik ya.
Ya jadi misal ini ya, kalian tadi kan udah buka materinya, terus ini tuh bakal dijelasin dari awal banget tuh. Dan setiap materi-materinya itu ntar bakal ada kayak latihannya atau evaluasinya ya. Jadi kayak kalian tuh nggak cuman dikasih materi doang, tapi kalian juga dikasih latihan gitu. Jadi jadi ntar ada kayak nilai-nilainya gitu. Terus ntar di akhir kalau misalnya kalian udah selesai, kalian bisa dapat sertifikat dengan bayar kalau nggak salah cuma 25.000 kalau aku dulu. Nah itu ntar kalian bisa pasang di LinkedIn atau di mana gitu yang kalian. Pokoknya kalian bakal dapat sertif lah kalau intinya udah nyelesain, kalian bakal dapat sertif, tapi kalian harus bayar, tapi nggak mahal juga. Jadi belajar di sini bisa nambahin buat kayak skill kalian gitu. Nah mungkin selain skillful, aku juga punya saran satu website lain judul namanya W3 Schools. Ini dia juga banyak banget, ada bisa belajar HTML, CSS, JavaScript, Python, ya banyak banget, C++, pokoknya banyak banget, lengkap di sini, lebih lengkap. Sama aja, kalian tinggal pilih mau yang mana. Nah aku saranin kalian 2 website itu sih buat belajar kalian, biar ada gambaran ntar tuh belajarnya ngapain aja. Oke, mungkin udah tadi ya aku kasih saran website buat belajar ngoding. Terus apa lagi ya? Sebenarnya udah sih kayaknya itu aja yang mau aku bahas. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang kayak kuliah di informatika tuh susah gak sih kak? Ya kayak ya sebenarnya tuh aku nggak pengen jawab itu karena jujur aku masih semester 2 dan kalau aku bilang nggak susah, aku juga belum ngerasain semester 3, 4, 5, 6. Tapi ya aku percaya kayak semua jurusan tuh pasti susah dan punya struggle-nya sendiri. Jadi asal kalian emang udah di jurusan yang tepat, suka sama jurusan kalian, mau susah apapun, ya insya Allah kalian bakal cari cara gimana caranya buat survive gitu. Jadi itu aku nggak jawab, aku cuman mengomentari pertanyaan itu. Terus apa lagi ya, kayaknya udah sih. Terus mungkin saran aku buat teman-teman yang mau kuliah di jurusan informatika, mungkin apa ya, semangat aja sih. Maksudnya jurusan ini tuh kayak menurut aku worth it sih kalau misalnya kalian mau masuk ke sini, karena prospek kerjanya juga luas. Kalian bisa jadi developer, bisa jadi analis, bisa jadi apa ya, macam-macam. Kalau kalian cari di Google, prospek kerjanya itu benar-benar luas banget. Dan sekarang anak IT ini benar-benar lagi dicari-cari. Maksudnya kayak apa sih, loker buat anak-anak itu lagi banyak-banyaknya gitu. Jadi menurut aku jurusan ini prospeknya lumayan bagus. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan kalian juga buat milih jurusan ini gitu. Oke, kayaknya udah video kali ini. Mungkin pendek aja ya videonya, nggak panjang-panjang. Kalau kalian misalnya ada yang masih mau ditanyain, komen aja. Ntar sebisa mungkin aku jawab komennya, atau kalian bisa DM Instagram aku aja kalau misalnya ngerasa pertanyaan kalian tuh private gitu ya. Kalian bisa DM Instagram aku aja. Ntar insya Allah aku jawabin satu-satu. Kalau misalnya ternyata perlu banget untuk aku bikin video, ntar aku bikin video juga. Oh ya, kalian kalau mau request video apa yang kira-kira harus aku bikin ke depannya, kalian juga bisa request, komen aja. Oke? Bye. Thank you.